Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan ujian atas nama Pak Mahmudin. Silahkan nanti Pak Mahmudin mengikuti seperti briefing kita. Yang pertama itu adalah membaca surah Al-Quran. Nanti 2 ayat saja. Boleh ayat berapa ya? 25, 26 aja. 25, 26. Pokoknya 25, 26 panjang tadi. Al-Baqarah ayat 25 saja. Lalu langsung presentasi eh, PTK dan LK-nya. Silakan Pak, baca surat dulu. Ayat 25 Al-Baqarah ayat. Dua lima dua enam Bu. Ya, 25 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من Itu قبل ya, وأتوا به متشابها bahasa apa ya? ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب ما مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya dilanjutkan presentasi PTK dan LK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan PPK dari saya yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Model JDL di kelas 4 SDN Demak.
Yang pertama tentang pendahuluan, latar belakang masalah. Pada kelas 4 SD Negeri Semut, siswa memiliki keragaman dalam hal budaya, latar belakang sosial, dan cara belajar. Keragaman ini dapat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, terutama dalam hal saling menghargai perbedaan yang ada. Peningkatan hasil belajar siswa pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan harmonis. Di pembatasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini dilakukan di SD Negeri Semut yang berlokasi di Desa Kedai Semut, Kecamatan Betung, Kabupaten Naga Raya. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4 SD khususnya. Yang ketiga, penelitian ini dibatasi pada elemen akhlak, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan model differentiated based learning atau DL terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman di kelas 4 SD Negeri Semut. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah data, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh model DBL terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi indahnya keragaman di kelas 4 SD Negeri Semut. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Manfaat untuk guru melalui penerapan model DBL dapat meningkatkan performasi guru dalam mengelola pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman di kelas 4 SD Negeri Semut. Yang kedua, manfaat untuk siswa dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam pada peningkatan hasil belajar siswa pada materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Yang ketiga, manfaat untuk sekolah sebagai masukan dalam pemberdayaan model DBL sehingga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain di SD Negeri Semut. Yang kedua, membantu memperlancar pembelajaran di SD Negeri Semut Kabupaten Naga Raya sehingga tercapai visi dan misi sekolah. Yang ketiga, sebagai upaya peningkatan kualitas belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Bab kedua, kerangka teori. Landasan teori yang pertama model DBS. Pengertian model Pak, DBS. nggak usah dibaca semuanya. Langsung aja. Nah, boleh bab 3. Bab yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau ketika yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, strategi dan rencana pembelajaran yang telah disiapkan pada tahap perencanaan.
Yang ketiga, pengamatan. Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Demikian untuk tutorial saya yang bang terima kasih. Ya, lanjut LK, Pak. Oh, ini LK barusannya, Pak. Proposal, Bu. Ketiga, Oh, oke, oke. Berarti selanjut LK. pendidikan agama Islam dan Budi tentang judul mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Kelas 4 SD Negeri 3. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan yang pertama memahami latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai penting dari hijrah. Yang ketiga, menyusun proyek berupa poster atau buku cerita sederhana tentang sebab-sebab hijrah Nabi. Kemudian, kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar pada pengetahuan itu dapat memahami peristiwa hijrah Nabi serta sebab-sebabnya. Di segi keterampilan, menyajikan hasil karya atau proyek tentang hijrah Nabi dalam bentuk poster atau cerita. Dan yang D, proses belajar Pancasila. Bernanalisis untuk menganalisis sebab-sebab hijrah Nabi. Sedangkan kreatif, membuat poster atau buku cerita. Kemudian gotong royong itu bekerja sama dalam kelompok proyek. Langkah pembelajaran berbentuk PJDR. Didahului dengan pertanyaan pemantik, kemudian penyelidikan. Itu penyelidikan, guru menjelaskan latar belakang hijrah. Kemudian yang ketiga, diskusi dan perencanaan proyek. Kemudian yang keempat, pembuatan proyek. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Pertama, kegiatan pendahuluan. Itu guru membuka pelajaran dengan memperhatikan kesiapan siswa dalam belajar. Yang kedua, kegiatan inti. Itu guru mengondisikan pengelompokan siswa untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan penutup. Itu guru memberikan penguatan kepada siswa dengan menekankan pentingnya pembelajaran hari ini dalam kehidupan, sehingga mereka termotivasi untuk mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi. Presentasi dan refleksi dan penilaian, proses penilaian, penilaian produk, penilaian sikap, dan media dan sumber belajar. Sekian dan terima kasih untuk LK. Oke, terima kasih Pak Mudin. Di stop record dulu Pak.